Kisah nyata. Jenazah ditungguin ular di liang lahat. Ternyata ini sebabnya. Ketika itu, Abdul Hamid bin Mahmud Al-Mughli duduk bersama Ibnu Abbas. Tiba-tiba datang beberapa orang dan berkata, "Kami rombongan haji, dan bersama kami ini ada seseorang yang ketika sampai di daerah Zatid, Syahifah, tiba-tiba ia meninggal dunia. Maka kami siapkan segala keperluannya." Ketika menggali kubur untuknya, tiba-tiba ada ular sebesar lahat. Maka kami tinggalkan. Ketika kami menggali di tempat lain, juga ada ular. Maka kami biarkan dan kemudian menggali di tempat lain juga. Kami dapatkan ular. Kami bertanya kepadamu, apa yang harus kami perbuat terhadap mayat itu? Mendengar itu, Ibnu Abbas menjawab, "Itu dari amal perbuatannya sendiri. Lebih baik kalian kubur saja. Demi Allah, andaikan kalian gali bumi ini semua, niscaya akan kamu dapatkan ular di dalamnya." Maka mereka mengambil kembali dan menguburkan mayat laki-laki itu di dalam salah satu kubur yang sudah digali itu. Ketika kembali ke daerahnya, mereka pergi ke keluarga mayit untuk mengembalikan barang-barangnya, sambil bertanya kepada istrinya, apakah amal perbuatan yang dilakukan oleh suaminya? Jawab sang istri, dia biasa menjual gandum dalam karung. Lalu dia mengambil sekedar untuk makannya sehari dan menaruh tangkai-tangkai gandum itu ke dalam karung itu seberat apa yang diambilnya itu. Imam Abu Laits berkata, kisah ini menunjukkan bahwa khianat itu salah satu sebab siksaan kubur, dan apa yang mereka lihat itu sebagai peringatan jangan sampai berkhianat. Kisah berikutnya diceritakan oleh Imam Abu Laits dalam kitabnya. Dari Amir bin Dinar berkata, ada seseorang penduduk Madinah mempunyai saudara perempuan yang sedang sakit di ujung kota Madinah. Akhirnya ia meninggal dunia. Jenazah perempuan ini pun dibawa ke kuburan itu untuk dikebumikan. Setelah selesai proses penguburan dan kembali ke rumah, sebuah kantong tertinggal di dalam kuburnya. Maka saudaranya meminta bantuan orang-orang untuk menggali kubur itu. Setelah digali, kantong itu pun ditemukan dan diambilnya. Saudara mayit itu berkata kepada orang yang membantunya itu, "Tolong aku ke tepi sebentar, karena aku ingin mengetahui bagaimana keadaan saudaraku ini." Maka dibukalah sedikit lahatnya. Betapa kagetnya, tiba-tiba dilihatnya kuburan itu mengeluarkan api. Lalu ia pun segera meratakan kuburan itu dan kembali ke ibunya dan bertanya, "Bagaimanakah kelakuan saudaraku dahulu itu?" Sang ibu berkata, "Mengapa kau menanyakan kelakuan saudaramu, padahal ia telah mati?" Anaknya tetap meminta supaya diberitahu tentang amal perbuatan saudaranya itu. Lalu diberitahulah bahwa saudaranya itu biasa mengakhirkan sholat dari waktunya, juga lalai dalam bersuci. Selain itu, di waktu malam sering mengintai rumah-rumah tetangga untuk mendengar percakapan mereka, lalu disampaikan kepada orang lain, sehingga mengadu domba atau namimah antara mereka. Na'udzubillah min dalik. Wallahu a'lam bishawab.